Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suradinata. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tepatnya dari program studi Sosiologi. Di sini saya akan membuat konten digital guna memenuhi tugas dari mata kuliah Masyarakat Pembangunan dan Asia Tenggara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau memberikan pemahaman tentang pergerakan nasional dan perkembangan Myanmar dewasa ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam videonya atau pembahasannya. Yang pertama itu adalah pengertian Myanmar. Republik Persatuan Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa berdasarkan sensus pada tahun 2014. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum akhirnya dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pergerakan nasional. Gerakan nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA atau Young Men Buddhist Association atau Persatuan Pemuda Burma. Awalnya, organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial sehingga belum bercorak politik, tapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar juga mulai terlihat setelah Perang Dunia I, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia I cukup mengguncang Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan dilanjutkan dengan perubahan YMBA menjadi Dewan Umum Asosiasi Burma pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Selanjutnya kita akan membahas faktor timbulnya nasionalisme di Myanmar. Ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yang pertama yaitu kemenangan Jepang dalam Perang Jepang-Rusia 1905. Dengan adanya kemenangan Jepang dari Rusia, tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia tidak boleh diremehkan lagi. Dan di lain hal, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh negara Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh Barat. Yang kedua, nasionalisme di India. Nasionalisme di India mempengaruhi timbulnya nasionalisme di Myanmar. Hal ini menjadi refleksi efek domino yang dilakukan oleh militer Myanmar mengingat kedekatan geografis. Adanya hal tersebut memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat Myanmar untuk memerdekakan diri. Yang ketiga, adanya perdamaian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya Perang Dunia I. Perjanjian Versailles menjunjung tinggi hak-hak menentukan nasib sendiri bagi setiap negara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Myanmar yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini juga dijadikan landasan bagi Myanmar untuk memperjuangkan haknya dalam melepaskan diri dari penjajah. Yang kedua, faktor internal, yaitu terbentuknya The General Council of Burmese Association. Pada tahun 1919 muncul gerakan melawan Inggris, yaitu The General Council of Burmese Association atau GCBA yang menjalankan politik non-kooperatif dengan Inggris. Dari sini berkobarlah semangat nasionalisme Myanmar anti-Inggris. Gerakan-gerakan nasionalisme Myanmar lainnya adalah Yochit atau Partai Nasionalis, Sin Yeta atau Partai Rakyat Miskin, dan Dubama Asia Yone atau Kita Bangsa Myanmar atau Partai Takin yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa Myanmar. Tokoh dan kemerdekaan. Dalam rentetan perjuangan kemerdekaan Myanmar, Aung San merupakan aktor yang sangat kontributif dan realisasi perjuangan tersebut. Dia dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan negarawan yang cakap serta memperoleh kepercayaan dan kecintaan rakyatnya. Aung San juga berperan penting dalam proses mengorganisasikan gerakan nasionalisme dan aktif dalam melakukan pendekatan dengan pihak Inggris. Secara resmi, Inggris memberikan kemerdekaan bagi Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Hal ini tentu menjadi prestasi luar biasa bagi elemen-elemen Myanmar yang mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Momentum ini kemudian dijadikan semangat untuk membangun kembali Myanmar sebagai negara berdaulat dan merdeka. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai perkembangan Myanmar usai kemerdekaan hingga dewasa ini. 14 tahun setelah kemerdekaan Myanmar, yakni pada tahun 1962, Angkatan Bersenjata Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dan memasang rezim otoriter. Dalam sejarah politiknya, Myanmar memiliki beberapa sistem pemerintahan lain yang diakibatkan oleh kudeta,
perbedaan kubu, dan daerah. Sistem pemerintahan Myanmar di bawah junta militer dipegang dengan dua kendali, yakni Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara yang dipegang oleh Jenderal Besar Tan Swie dan juga seorang Perdana Menteri bernama Letnan Jenderal So Win. Meski Myanmar memiliki seorang Perdana Menteri, dalam praktiknya semua kehidupan bernegara berada di bawah kendali satu tangan, yaitu Tan Swie. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, otomatis tak ada satupun kekuatan oposisi yang eksis berhadapan dengan kekuatan pemerintahan seperti junta militer ini. Bahkan, pada Februari 2021 lalu, junta militer resmi berkuasa di Myanmar setelah angkatan bersenjata Tatmadaw memimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta. Angkatan bersenjata Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa. Pada saat ini, kekuasaan di Myanmar dipegang oleh Panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Ia merupakan tokoh yang memiliki pengaruh politik signifikan dan berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw, yaitu meskipun saat negara itu dalam transisi menuju demokrasi. Keruntuhan ekonomi Myanmar. Ekonomi Myanmar sedang runtuh dan para ahli memperkirakan lebih banyak perdagangan ilegal dan pertumbuhan nol pada tahun 2022. Ekonomi negara Myanmar mengalami penurunan pesat setelah mengalami kekacauan terkait kudeta militer. Ribuan warga telah mogok, menolak untuk bekerja di bawah kekuasaan militer, termasuk petugas kesehatan, pengacara, guru, dan insinyur. Beberapa hari setelah kudeta terjadi, Gerakan Pembangkangan Sipil atau CDM terbentuk. Ini adalah kampanye pemogokan buruh skala besar dengan misi untuk melawan junta guna merusak ekonomi yang dikendalikan oleh militer. Tak lama setelah gerakan dimulai, para bankir Myanmar bergabung dan menolak untuk pergi bekerja. Langkah itu mendorong masalah arus kas bukan hanya bagi penduduk dan bisnis, tetapi juga militer. Khawatir akan keselamatan mereka, ribuan pekerja meninggalkan rumah mereka di pedesaan karena meningkatnya pertempuran antara tentara nasional dan kelompok oposisi. Pabrik dan bisnis juga tutup, menyebabkan meningkatnya pengangguran dan hilangnya pendapatan. Mungkin hanya sekian pemahaman materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terlebih dan kurang, saya Aditya Suradinata pamit undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.